Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasil ila imamil jalalaini rahimahumullahu wa qaddasallahu sirrahuma wa adama nafa'a bi ulumihima wa barakatihima nafahatihima madatihima wa karamatihima bidarini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-Baqarah ayat 230. فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. Maka jika menceraikan ia suami akannya istri, artinya az-zawju suami. Kapan dia ceraikan? Ba'da snataini. Ba'da itu muta'alaq dengan talaqoha. Kapan diceraikan? Setelah talak dua. Berarti dia telah menjatuhkan 3 talak. Fala tahillu lahu. Maka tidak halal ia istri baginya suami. Min ba'du, dari setelahnya. Ba'du dibina di atas dhamma setelah membuang mudhaf ilaihnya, yaitu ba'dahu. Min ba'du penafsirannya ba'dat talaqatis salitsah, setelah talak yang ketiga. Hatta tangkiha, sehingga menikah ia wanita. Tatazawwaja, berkawin ia wanita. Zaujan ghairahu, akan suami selainnya suami pertama, akan suami selainnya suami yang menceraikan. Cukup dengan nikah kalau dilihat dari ayat. Wa yalta'aha, dan menggauli ia suami yang kedua akannya wanita, sebagaimana dalam hadis. Jadi dalam ayat menikah saja, dalam hadis ditambah penjelasannya, bukan hanya menikah saja, tapi suami kedua ini harus berhubungan badan dengannya istri, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Fa in talaqaha, maka jika menceraikan ia suami akannya wanita. Suami yang dimaksudkan di sini ai zaujul tsani, suami kedua. Fala junaha alaihima, maka tidak ada dosa di atas keduanya, suami dan istri, istri dan suami pertama. Fala junaha, maka tidak ada dosa, alaihima, di atas keduanya, artinya zaujati wa zaujil awal, istri dan suami pertama, ayyataraja'a, bahwa rujuk kedua-duanya, ilan nikahi, kepada nikah, ba'dang qida'il iddati, setelah habis iddah. Ini hukum yang tidak ada mukhtalaf di dalamnya, sehingga para suami kalau sudah menjatuhkan talak 3 kepada istrinya, mesti menempuh hal ini. Enggak ada metode lain. Enggak usah ditanyakan kemana-mana lagi. Kadang-kala yang berlaku tengah masyarakat seperti itu.
Dia tanya sama ustaz itu, begitu jawabannya. Dia enggak puas, bukan enggak puas, enggak bisa dia lakukan. Akhirnya dia tanya ustaz satu lagi, itu juga. Dia tanya lagi, itu juga. Sampai kapan dia bertanya? Sampai ada pendapat yang membolehkan dia tetap berhubungan. Tak bakalan ada. Ini nas Quran sama nas hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Enggak ada celah mukhtalaf di situ. Secara jelas dalam surah Al-Baqarah 230, kalau suami telah menceraikan istrinya setelah jatah talak 2 dikasih, artinya telah menjatuhkan talak nomor 3, maka wanita itu tidak bakalan halal bagi suami sampai wanita itu menikah dengan suami yang lain selain suami tersebut. Dilengkapi penjelasannya dalam hadis, bukan hanya sekedar menikah, tapi mereka mesti berhubungan badan, kemudian dia menceraikan kembali, diceraikan oleh suami yang kedua tersebut, kemudian merujuk dengan nikah yang baru ba'dan qida'il iddah, setelah selesai iddah 5 fase. Tidak ada celah ikhtilaf di situ. Maka kalau menceraikan tu mikir baik-baik. Cerai bukanlah solusinya, kecuali kalau memang sudah tidak bisa dirajut. Banang kusui tak bisa dirajut. Kusui bana. Kalau dah kusui bana, baru di penyelesaiannya dimasuk dalam tungku api. Kapan boleh rujuk suami istri setelah istrinya menikah dengan suami yang baru? In zanna ayyukima hududallah. Jika kedua-duanya menduga, jika kedua-duanya beranggapan bahwa kedua-duanya mampu menegakkan batasan-batasan Allah. Bismillah. Jika kedua-duanya mampu menegakkan batasan-batasan Allah. Watilkal mazkurat, demikian hal-hal yang telah disebutkan. Hududullah, itu adalah ketetapan-ketetapan Allah. Yubayyinuha, yang Allah menjelaskan akannya ketetapan, akannya batasan-batasan. Liqaumi ya'lamun, bagi kaum yang mengetahui. Artinya yatadabbarun, kaum yang mentadabburinya. Titik. Wa idza talaqtumun nisaa fabalagna ajalahunna faamsikuhun. Dan apabila kalian telah menceraikan akan wanita-wanita, fabalagna ajalahunna, lalu mereka telah sampai ke masa penangguhan mereka. Mereka telah sampai ke masa penangguhan mereka. Maksudnya telah sampai ke masa iddah mereka. Maksud sampai di sini adalah qarabna, mereka hampir inqida'a iddatihinna, menyelesaikan iddah mereka. Apa perintah Allah kepada suami ketika istri yang dia ceraikan sudah hampir selesai masa iddahnya? Famsikuhunna, maka tahan oleh kalian akannya. Jangan biarkan iddahnya habis, tahan dia. Tahan oleh kalian akannya wanita, bi an turaji'uhunna, dengan bahwa kalian merujuk akan mereka dengan cara ma'ruf, min ghairi doror, dari tanpa memudaratkan. Au sarrihuhunna bima'ruf, atau ceraikan oleh kalian akan mereka dengan cara baik.
ceraikan oleh kalian akan mereka dengan cara baik. Apa maksud diceraikan? Apakah ditalak lagi? Kalau ditalak lagi berarti akan bertambah masa iddahnya, bermula lagi dari awal. Maka ditafsirkan oleh Imam Jalalain, utrukuhunna, biarkan oleh kalian akan mereka sehingga selesai masa iddah mereka. Jelas pembahasannya? Apabila seorang suami telah menjatuhkan talak kepada istrinya, kira-kira masa iddahnya sudah mau habis, suami itu ambil keputusan cepat antara dua hal. Satu, mau dirujuk lagi menjadi istrinya, atau biarkan saja habis masa iddahnya. Wala tumsikuhunna dirara, dan jangan kalian tahan mereka wanita-wanita birraja'ati, dengan cara rujuk, diraran, karena memudaratkan, maf'ullah, karena memudaratkan, lita'taddu, supaya kalian menghitung iddah, supaya kalian menghitung iddah, alaihinna, di atas mereka wanita, bil ilja'i, dengan cara mengarahkan, dengan cara mendesak untuk menebus diri, wat tatliki, dan mentalak, wat tatwilil habsi, dan memperlama masa penantian. Dia talak istrinya talak satu, kira-kira mau habis masa iddahnya, dia katakan raja'tu ilaiki. Satu hari setelahnya dia talak lagi. Hampir masa iddah yang kedua, dia rujuk lagi. Tujuannya untuk apa? Supaya wanita ini lama menunggu masa iddah. 3 bulan tambah 3 bulan tambah 3 bulan. Rasain 9 bulan kamu meranda. Meranda apa sih? Bahasa Padang marando. Marando tagang. Itu nggak boleh. Atau harapan dia adalah supaya istrinya ini bisa menebus diri. Dengan mana? Khulu'. Itu harapan dia. Semoga dia khulu' lah. Lumayan saja kekayaan mak bapaknya. Nah, itu yang diincar dia. Nggak boleh. Dosa, mas. Nah, wa may yaf'al dzalika, siapa saja yang melakukan hal tersebut, ketika Allah mengatakan hal tersebut, memang ada di benak sebagian berpikiran seperti itu. Wa may yaf'al dzalika, siapa saja melakukan demikian, faqad zalama nafsah, maka sungguh dia telah menzalimi dirinya, bita'ridiha ila adzabillah, dengan ta'rid itu maknanya apa nama itu? Mendatangkan dirinya di ambang azab Allah, atau meletakkan dirinya ke azab Allah. Mana dasarnya menawarkan. Bismillah. Wala tattakhidhu ayatillahi huzwa, janganlah kalian menjadikan ayat-ayat Allah sebagai huzwa. Huzwa maknanya mahzu'an biha, perkara yang diperolok-olok dengannya, bimukhalafatiha, dengan melanggarnya ayat-ayat Allah. Sebagaimana kita tidak ingin seorang pemimpin kepada rakyat, seorang bos kepada karyawan, seorang ayah kepada anak, ketika perintah disampaikan
Kalau perintah tidak dilaksanakan, kalian kan merasa tersinggung, merasa dipermainkan, maka akan muncul emosi. Maka begitu halnya dengan tanda-tanda ayat-ayat ketetapan-ketetapan Allah. Apa yang sudah Allah buat jangan dilanggar. Kalau dilanggar ayat-ayat Allah, maknanya kamu memperolok-oloknya. Manut saja. Sama orang kita bisa manut, hanya orang itu ngasih, apalah yang dikasih dia. Enggak banyak yang dikasih manusia. Abu Bakar punya kawan, setiap bulan kasih uang 1 juta, 2 juta. Manut enggak? Datang Abu, insyaAllah. Pasti semangat bilang tuh, insyaAllah. Kenapa? Ya dia kasih 2 juta tiap bulan. Allah apa yang dikasih? Nafas. Coba dihitung berapa tabung sudah. Hitung nih uang. Biar lancar. Kalau nggak lancar berapa bayarannya? Khusus aman. Kalau buntu berapa bayarannya? VJS bayarannya. Gigi aman. Kalau sakit berapa bayarannya? Try. Mata aman. Kalau sakit berapa bayarannya? Jantung aman. Kalau kasih cincin berapa bayarannya? Berapa per hari itu? Masa sama orang ngasih 2 juta manut, sama Allah ngasih yang banyak gak manut? Liqaumi yatadabbarun, bagi orang yang punya berpikirlah sedikit, bagi orang yang punya tadabbur. Coba lihat ujungnya, disangkut pautkan dengan apa? Manut dengan perintah Allah disangkutkan dengan apa? Dengan mengingat nikmat Allah. Wadhkuru ni'matallahi alaikum. Jelas begitu. Ingatlah oleh kalian nikmat-nikmat Allah di atas kalian. Disuruh ingat nikmat Allah supaya manut. Karena manusia itu akan manut dengan orang memberi sesuatu kepadanya, tapi dia sering melupakan nikmat Allah. Nikmat Allah yang terbesar adalah dengan Islam. Nikmat yang terbesar adalah Islam. Yang kedua, nikmat yang terbesar adalah wa ma anzala alaikum minal kitab. Ingatlah sesuatu yang Allah turunkan kepada kalian dari kitab, yaitu Al-Quran. Ingatlah sesuatu yang diberikan kepada kalian, yaitu hikmah. Al-hikmata. Apa arti hikmah di situ? Hikmah di sini maknanya bukan kata-kata bijak, tapi ma fihi minal ahkam. Sesuatu yang di dalamnya Al-Quran berupa hukum-hukum. Ya'izukum bih, menasihati ya Allah akan kalian dengannya. Alhamdulillah, dengan adanya Al-Quran hidup kita ada aturan, tertata. Berarti Quran adalah nikmat paling besar. Islam pemulaannya, karena kalau nggak Islam nggak ada gunanya. Nikmat terbesar pertama adalah Islam, iman dengan Allah. Kemudian nikmat yang kedua adalah Allah berikan Quran. Nikmat yang ketiga adalah Allah jelaskan dalam Al-Quran itu aturan-aturan yang bisa mengatur kehidupan manusia, supaya manusia memang benar-benar manusia. Jadi Al-Quran memanusiakan manusia. Coba kalau sekiranya nggak ada aturan, jangankan kehidupan dunia tidak ada aturan Allah, main bola saja kalau nggak ada aturan nggak jadi.
kiper tendang bola ke gawang nih, dan itu dianggap mencetak gol untuk dia sendiri. Mati? Apa jadinya? Bola penyampai dalam sawah boleh diambil, tendang lagi. Kawan, kalau nggak dapat boleh tendang kaki kawan. Itu juga nilainya juga satu gol. Apalagi kalau sempat menendang dia masuk dalam gawang, nah itu 10 nilai. Oh, hancur. Permainan 45 menit itu hancur. Nah, apalagi kehidupan yang lama 60-70 tahun, dari seluruh sisi macam-macam pemain di dalamnya. Ada binatang, ada tumbuh-tumbuhan, ada manusia, ada bangunan, dan manusia yang berbagai macamnya. Itu kalau nggak ada aturan Allah, kacau balau. Sehingga Nabi gambarkan seseorang yang menjalankan hukum Allah dengan tidak menjalankan hukum Allah seperti orang yang berada atas kapal. Satu berada di dek atas, satu berada di dek bawah. Yang berada di dek bawah kalau perlu air naik ke atas, tapi mereka tidak mau pusing-pusing, gak perlu ikut aturan, lobangi saja dekat dinding kapal masing-masing, pasti akan masuk air di dalam. Jadi setiap yang di dek bawah tinggal lobangi lubang kapal, sulah air. Apa naik ke atas, ada air di samping kita. Kalau saya ikut aturan, semua yang di dek bawah melobangi kapal, apa yang terjadi? Tenggelam semuanya. Nah, tenggelamnya kapal Pandarwi. Nah, jadi kalau nggak ada aturan Allah hancur. Itu perlunya mensyukuri nikmat Quran dan mensyukuri nikmat hukum-hukum Allah. Bi antashkuruha bil amali bih, dengan bahwa kalian mensyukuri akannya hukum-hukum tersebut dengan cara mengamalkan dengannya hukum-hukum. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa'lamu, ketahuilah, annallaha bikulli syai'in alim, sesungguhnya Allah dengan setiap sesuatu maha tahu. La yakhfa alaihi syai', tidak tersembunyi di atasnya Allah oleh sedikit pun, baik yang terlintas dalam hati ataupun yang menjadi realita dalam perbuatan, baik yang diketahui oleh orang lain bahkan yang tidak diketahui oleh orang lain. Semua Allah tahu. Niat-niat yang salah, tujuan-tujuan yang tidak benar. Nah, Allah Maha tahu semuanya. Maka tidak ada rahasia dengan Allah. Tidak ada yang bisa disembunyikan. Wa idza talaqtumun nisaa fabalagna ajalahun, dan apabila kalian telah menceraikan akan wanita-wanita, artinya istri-istri kalian, fabalagna ajalahunna, lalu mereka telah sampai ke masa tempo mereka. Nah, ayat di sini memang sudah sampai inqaddat iddatuhunna, telah habis iddah mereka. Jadi dengan ayat yang sama, bahasa yang sama, itu tafsirannya berbeda. Coba lihat pertama ayat 231. Fabalagna ajalahun, apa tafsirannya? Hampir qaribna inqida'a iddatihinna. Ayat ini fabalagna ajalahun inqaddat iddatunna, benar-benar sudah habis iddah mereka.
dengan kalimat yang sama, penafsiran yang berbeda, itu sebabnya nggak bisa menafsirkan Al-Quran dengan kepala sendiri. Ikut ulama tafsir. Fala ta'duluhunna, maka jangan kalian cegah akan mereka. Maka jangan kalian cegah akan mereka. Ini adalah khitab kepada para wali, bukan pada suami lagi. Khitabnya kepada para wali wanita tersebut. Ai tamna'uhunna, jangan kalian halangi akan mereka wanita, min ayyankihna azwajahunna, dari bahwa mereka menikahi suami-suami mereka al-mutallikin, yang telah menceraikan, lahunna, bagi mereka. Maksudnya bagaimana? Dalam dua keadaan. Keadaan pertama, mungkin suami pertama sudah mentalak 3 dan wanita ini sudah nikah dengan suami kedua, iddahnya sudah habis, lalu wanita ini pengen kembali ke suami pertama. Atau kejadian yang kedua, suami pertama hanya mentalak 1, talak 2, karena iddahnya habis, maka harus dengan cara jalan menikah. Karena dengan jalan menikah datanglah wanita ini kepada bapaknya, kepada kakeknya, untuk minta tolong menikahkan dirinya dengan suaminya. Artinya dia mantan suaminya. Apa kata bapaknya? Gak bakalan saya nikahkan kamu dengan beruang itu. Kemarin saya nikahkan kamu, diceraikan dia. Kata Allah, jangan kalian buat begitu. Nah, jadi para wali dilarang oleh Allah untuk mencegah wanita-wanita yang berada di bawah perwaliannya kalau wanita itu masih pengen nikah dengan mantan suaminya. Kenapa begitu penafsirannya? Kenapa? Karena sebab nuzul ayat tersebut adalah pentingnya memahami ayat dengan asbabun nuzul. Karena sebab nuzul ayat tersebut adalah sesungguhnya saudari perempuan Sayyidina Mi'qal bin Yasar telah menceraikan akannya oleh suaminya. Fa'arada ayyuraji'aha, maka ingin ia suami untuk merujuknya saudari perempuan. Famana'aha, lalu menghalangi akannya wanita, akannya saudari perempuan oleh Sayyidina Mi'qal bin Yasar, sebagaimana hadis diriwayatkan akannya oleh Imam Hakim. Maka tidak akan paham suatu ayat kalau tidak mengerti asbabun nuzul. Maka dengan tafsir Jalalain itu kita juga dikenalkan dengan asbabun nuzulnya. Kita antum mungkin dilengkapi asbabun nuzul, catatan kaki ada? Ada? Tidak ada. Nah, kita ada. Hasyiah Sawi ala tafsir Jalalain mudilan, dikasih hiasan pinggir Lubabil Qaul fi asbabin nuzul, karangan Imam Sayuti. Di bawah ada asbabun nuzul. Ya daman Darul Fikar, cetakan tua. Tapi dalamnya lumayan bagus, antum sih dalamnya. Dulu idola orang itu cetakan Darul Fikar. Darul Fikar nggak? Kalau nggak Darul Fikar saya nggak mau. Emang Darul Kutub mana mahal?
Itu masalahnya. Nah, khair, insyaallah. Kitab terpisah asbabun nuzul juga ada. Dan di sini Imam Jalalain sudah menyebutkan penggalan daripada asbabun nuzul itu. Nah, tapi ulama yang mencetak kitab tersebut, karena ini adalah salah satu karangan Imam Jalaluddin As-Sayuti, dan Imam Jalaluddin As-Sayuti juga punya kitab Asbabun Nuzul, mereka gabung cetakannya. Mereka yang punya inisiatif menggabung. Sama dengan Sunan At-Tirmidzi, di bagian akhirnya ada kitab Syama'il Muhammadiyah. Sebetulnya kitab itu terpisah, tapi karena pengarangnya sama, digabung saja biar komplit. Jadi sebagian santri dia nggak beli Syama'il Muhammadiyah. Ketika belajar Syama'il Muhammadiyah, Tirmizi yang dibawa karena ada di bagian belakang. Ada juga beli Tirmizi nggak ada Syama'ilnya, nggak usah kecewa, mang. Itu bonus sebetulnya. Jadi asbabun nuzul ayat ini adalah sesaudari daripada Sayyidina Miqal bin Yasar diceraikan oleh suaminya, habis masa iddahnya, mau nikah baru lagi, diminta Sayyidina Miqal menikahkan, dia tidak mau. Turunlah ayat itu. Nah, idza taradau bainahunna bil ma'ruf. Syaratnya juga tidak boleh dilarang apabila mereka saling ridho, mereka saling setuju. Mereka maksudnya sini al-azwaj wan nisa, suami dan istri. Bainahunna, di antara mereka, bil ma'ruf, dengan cara ma'ruf. Maksudnya syar'an, secara syara'. Nah, dzalika yu'adzu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yaumil akhir. Demikian artinya larangan anil adali, daripada melarang, itu diberi nasihat dengannya, ditujukan sebagai nasihat dengannya kepada orang-orang yang ada ia dari kalian beriman dengan Allah dan hari akhir. Itu maknanya pernyataan halus. Tahu pernyataan halus? Itu nasihat halus. Misalnya dalam kehidupan kita begini. Nah, hal ini saya sampaikan kepada antum itu karena saya menganggap antum kawan. Nah, maka saya minta utang uang karena anggap kawan. Kalau nggak anggap kawan, saya nggak perlu juga utang. Begitu. Sedikit maksa, tapi saya halus. Nah, ketika seorang bapak ngomong depan anak-anaknya, nasihat ini saya sampaikan cuma kepada anak saya saja. Nasihat ini saya sampaikan hanya kepada anak saya saja. Jadi mikir anaknya itu, saya anak bapak tuh enggak ya? Mau jadi anak bapak tuh enggak ya? Mau aku jadi anak enggak ya? Itu mikir dia. Maka dia akan berusaha untuk mengikutinya. Maka dikatakan di sini oleh Allah, itu larangan diperuntukkan untuk orang yang mengaku beriman dengan Allah dan hari akhir. Kalau enggak ngaku beriman, ya enggak ada masalah. Enggak ada urusan mengatur orang enggak beriman dengan Allah dan hari akhir. Quran ini bukan aturan untuk non-muslim. Jadi ada aturan Quran yang berlaku kepada dhimmi hanya dalam bab-bab sosial kenegaraan, sosial kemasyarakatan. Tapi dalam urusan ini enggak. Nah, itu bahasanya bilik ketek. Ada bilik gadang, ada bilik keteknya. Ini urusan intern Islam. Nah, sesama. Nah,
Jadi bentuk penekanan dari Allah, sentuhan rohani, sentuhan batin secara halus. Nasihat itu, larangan itu diperuntukkan untuk kalian yang ngaku beriman dengan Allah dan hari akhir. Kenapa? Li'annahul muntafi'u bih, karena dialah yang bisa memanfaatkan dengannya larangan. Dzalikum azka lakum wa athhar. Demikian apa? Tarkul adal, meninggalkan melarang. Azka itu lebih baik. Azka di mana lebih suci. Bisa juga mana khairun lebih baik. Lakum bagi kalian, wa athhar dan lebih suci. Azka lebih suci, athhar lebih suci. Karena kedua-duanya lebih suci. Satu ditafsirkan oleh imam dengan khairun. Itu lebih baik bagi kalian dan lebih suci bagi kalian. Kenapa lebih suci? Apanya yang suci? Apa yang suci? Hubungan sesama muslimnya yang suci. Nah, di sini kan hubungannya antara kakak ipar sama adik ipar. Dengan kakak ipar menerima dia kembali sebagai adik iparnya, maka dia lebih hormat. Tapi ketika ditolak, enggak boleh, enggak bakalan saya nikahkan adik saya ke kamu. Saya kasih kamu satu kesempatan, kamu sia-siakan. Tidak ada kesempatan kedua. Itu dibuat. Itu jumpa dalam satu pengajian mana? Hah? Pas makan satu nampan mana? Nasi dimakan, raso duri, raso sakam, air diminum raso duri, langsung kenyang. Kedua orang tu pergi dia. Kenapa dua orang tu tak? Keluar lagi gibah. Kan itu enggak azka lagi, enggak suci lagi. Ketika hal itu kembali lagi, maka mereka enggak ada masalah. Azka lebih baik, athhar lebih suci. Belum tentu yang baru itu lebih baik. Kadangkala yang pernah bersalah itu bisa jadi lebih baik. Yang baru aja lah. Ngapain yang usang tuh? Oh, ternyata perang yang baru lebih parah lagi. Mikir, mendingan yang lama ya. Apa saya bilang kemarin? Yang ini minimal kita sudah kenal dengan wataknya. Hanya beberapa hal saja. Yang baru nih, sekarang aja nampak baiknya. Coba tunggu 3 bulan, 5 bulan. Nampak orinya, aslinya keluar. Khair. Walahum, lakum walahum. Lebih baik, lebih suci bagi kalian para wali dan bagi mereka para pasangan. Lima yukhsha 'ala az-zawjaini minar riba bisababil ilaqati bainahuma, karena dikhawatirkan di atas sepasang suami istri tersebut dari kabur, kawin lari. Bisababil ilaqati bainahuma, dengan sebab hubungan di antara keduanya. Jadi kamu halang-halangi, tidak kawin lari. Nah, itu kan buruk lagi citra di kampung. Jangan, itu keluarga kawin lari itu. Nanti datang misalnya berlalu 20 tahun ke depan, ada satu anak muda melamar wanita. Apa pesan daripada tetangga kepada anak muda itu? Itu anak hasil kawin lari, dan nikah sama dia. Jadi kesucian nama keluarga itu hilang. Nanti 40 tahun, 60 tahun ke depan nikah lagi seorang gadis sama seorang laki-laki. Jangan kamu terima laki-laki itu. Tahu nggak siapa laki-laki itu? Cucu dari neneknya dulu kawin lari. Nah, masih ada dengar cerita kawin lari? Kain ada kain?
Masih muda ada batuk-batuk. Saya aja minum kopi nggak batuk. Alhamdulillah. Kopi ini minuman para wali. Serong-seronglah minum kopi supaya bisa kenal dengan wali. Nah, khair. Wallahu ya'lamu ma fihil maslah. Allah mengetahui sesuatu yang di dalamnya ada kemaslahatan. Bukan kalian yang tahu. Allah yang tahu sesuatu yang di dalamnya ada maslahat. Ini ada faedahnya untuk manusia, ini enggak ada faedahnya untuk manusia. Itu Allah yang mau tahu. Begitu ikut saja aturan Allah. Wa antum la ta'lamun. Kalian tidak tahu. Kalian tidak tahu demikian. Fattabi'u awamirah. Maka ikutilah perintah-perintahnya Allah. Karena kita enggak tahu mana yang maslahat untuk kita, mana yang menguntungkan, mana yang menyehatkan. Kita enggak tahu. Allah yang tahu. Kenapa Allah yang tahu? Allah yang Maha tahu. Allah yang menciptakan manusia, Allah yang menciptakan seluruh makhluk. Allah tahu mana yang cocok, mana yang enggak cocok untuk manusia. Nah, kalau Allah katakan babi haram, jangan makan, berarti enggak cocok untuk kesehatan. Hewan yang paling kotor itu babi. Dia kalau lapar bisa makan kotorannya sendiri. Nah, kucing kalau lapar nggak makan kotoran sendiri. Babi mau. Babi mau kawin sama anaknya sendiri. Hewan lain nggak ada. Kita datang kucing jantan tuh dia. Jumpa anaknya, nggak mau deh, anak saya. Nah, saya nunggu maknya masih beranak ada. Ini anak saya. Tahu dia anak dia. Mau kawin ya? Nah, tanya sama kucing. Maka ketika orang makan babi, menular sifat babi sama dia. Suka yang kotor. Dikasih yang bersih, mau yang kotor. Nah, kemudian kawin dengan anak sendiri. Hilang rasa malu. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Wal walidat, ibu-ibu yang melahirkan. Ibu-ibu yang melahirkan. Yurdi'na, mereka menyusui. Di sana seolah-olah khabariyah lafaznya, tapi penafsirannya adalah perintah. Liyurdi'na, hendaklah mereka menyusui. Auladahunna, anak-anak mereka. Haulaini, 2 tahun. Haulaini tafsirannya amaini, 2 tahun. Kamilaini, yang sempurna 2 tahun itu. Artinya genap 24 bulan. Sifat sebagai muakkadah, i'rabnya sebagai sifat untuk penekanan demikian. 2 tahun sempurna. Bisa dipahami? Ibu pada hari beranggapan bagaimana? Hah? Setahun saja disusui, setahunnya ganti sama susu sapi. Kenapa? Karena anggapan dia menyusui anak 2 tahun itu tidak baik untuk dia dan tidak baik untuk suaminya. Nah, paham maksudnya? Wallahu ya'lamul, sambung kepada ayat di belakang. Wallahu ya'lamul, mana dia? Ai ma fihi maslahah. Allah yang tahu yang ada maslahatnya, bukan kalian.
Karena nggak tahu mana ada masalahnya. Masalah untuk anak adalah disusui 2 tahun sempurna. Jangan dicampur dengan susu sapi. Kalau dicampur dengan susu sapi, perangainya mirip sapi entah. Maka 2 tahun itu mesti dengan ASI. Nah, baru turun sifat keibuan, baru 100% sifat manusia di dalam dirinya, karena disusui 2 tahun. Khair. Wal walidat yurdi'na, para ibu-ibu mereka menyusui. Lihat tafsirannya, hendak, artinya perintah. Liman aroda ayutimma radha'ah, bagi orang yang ingin bahwa ia menyempurnakan masa susuan. Wala ziyadata alaih, tidak boleh lebih atas 2 tahun. Tidak boleh lebih atas 2 tahun. Kalau 2 tahun dihentikan, dipaksa berhenti, paksa berhenti. Kata Imam Busiri rahimahullah dalam Burdatul Madih, kalaulah seorang anak tidak dipaksa berhenti menyusu, maka dia akan menyusu sampai tua. Nah, pasti nyusu sampai tua. Berangkat ke 6 SD, sudah makan lontong, susu dulu deh. Nak, susu ntar. Nih ya. Lap mulu tuh, bau cabai, mana cara ntar? Nah, mau akad nikah ke kau, mak nyusu dulu mak. Nah, kata Imam Busiri, begitulah nafsu. Dia kalau nggak dipaksa, bakalan tidak akan berhenti. Sama dengan bayi yang dipaksa berhenti menyusu. Akhirnya ada yang dikasih apa namanya itu, pahit itu, dilap di situ, pahit. Ada yang kasih teh ayam, nggak mau dia, macam-macam suruh berhenti. Karena kalau disuruh berhenti nggak dikasih-kasih, nggak mau, dia nangis, dia minta cari dia udah tahu tempatnya, 2 tahun pengalaman kok. Nah, nggak bakalan disembunyikan, kecuali bisa bongkar pasangan. Nah, jadi cara-caranya bagi orang kampung dulu yang saya ingat, sekarang nggak tahu mana orang cara buat itu, dikasih yang pahit-pahit di situ, dikasih juga dimasukkan ke mulut bayi itu, kita sampai dia berhenti sendiri. Ntar pasang dulu obatnya, baru 2 tahun mesti berhenti. Itu batasan maksimal menurut satu pendapat. Menurut pendapat yang kedua, boleh sampai 30 bulan. Nah, sampai 30 bulan. Nah, tinggal 2 tahun setengah. Wa 'alal mauludi lahu rizquhun, dan kewajiban di atas maulidlah. Berarti maulidlah orang yang dilahirkan untuknya, artinya ayah. Walidat itu melahirkan, yang memiliki anak siapa? Ayah. Mauludlah dilahirkan untuk dia, maka binnya sama ayahnya. Nah, Tono bin Joni. Nah, ke ayah kan binnya, enggak ke ibu. Ibu hanya melahirkan saja. Yang Al-Quran mengakui maulidlah itu adalah ayah. Maka kewajiban di atas ayah adalah rizquhunna, memberi rezeki mereka ibu-ibu. Artinya it'amul walidat, memberi makan para ibu. Wa kiswatuhunna, memberi pakaian mereka.
alal irda, atas jasa menyusui. Idza kunna mutallaqat, apabila adalah mereka itu wanita-wanita yang diceraikan. Bil ma'rufi, diberi dengan cara ma'ruf. Bi qadri taqatih, dengan ukuran semampunya sang ayah. Titik. Nah, ini bukan berbicara tentang suami istri yang masih dalam ikatan nikah, tapi ayat ini berbicara tentang seorang wanita yang melahirkan anak. Ketika dia melahirkan anak, habislah masa iddah. Masa iddah dia dari suaminya. Ketika masa iddah habis, wajibkah dinafkahi? Wajib? Tidak, kok wajib? Wanita yang wajib dinafkahi kalau dia berada dalam masa iddah. Kalau iddahnya habis, nggak wajib dinafkahi. Itu pun belum hamil. Kalau nggak hamil, nggak wajib nafkah, hanya wajib tempat tinggal. Nah, tapi ketika dia melahirkan anak, itu kewajiban nafkah bersambung. Walaupun iddahnya habis, tapi tetap bersambung. Kenapa bersambung? Karena dia telah menyusui anakmu. Nah, lebaran belikan dia baju lebaran. Berapa kali lebaran? 2 kali, karena menyusui 2 tahun. Nah, beri makan 2 tahun. Tapi kalau sempat setahun dah berhenti di mak nyusuin, udah selesai berarti. Nah, nggak perlu lagi. Mana baju lebaran tahun ini? Kamu kan dah berhenti nyusuin anak saya. Jadi sebagai tanggung jawab ayah kepada anak itu tidak putus dengan sebab putusnya hubungan pernikahan. Ayah tetap bertanggung jawab kepada anaknya mulai sejak melahirkan. Sejak anak dilahirkan, tentu memberi makan saat itu kepada ibunya, karena makanan anak bergantung dari makanan ibu. Juga diberi pakaian ibunya, nah, sesuai dengan kemampuan. La tukallafu nafsun illa wus'aha, tidak dibebani akan satu jiwa kecuali semampunya jiwa, ai taqataha, semampunya jiwa. La tudarra walidatum biwaladiha, tidak akan dibahayakan seorang ibu dengan sebab anaknya. Bisababihi, dengan sebabnya anak. Bi an takraha, bi an tukraha ala irdaihi idam tanaat, dengan bahwa dipaksa ia ibu atas menyusukannya anak apabila dienggan. Jadi seorang ibu tidak boleh dimudaratkan, maknanya tidak boleh dipaksa menyusukan anak tersebut apabila dienggan. Nah, berdasarkan inilah mazhab Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan kalau seorang wanita minta bayaran kepada suami untuk menyusukan anaknya, maka suami wajib memberikan bayaran. Karena seorang wanita tidak boleh dipaksa menyusukan anaknya kecuali 1 kali pertama, itu wajib. Karena menurut sebagian pendapat para dokter, apabila satu bayi tidak mendapatkan asupan susu pertama dari ibunya, susah untuk hidup. Itu pendapat penemuan mayoritas. Biasanya begitu. Bukan perkara konkret, tidak. Biasanya begitu. Terdengar berita ibu meninggal, anak meninggal? Ibunya meninggal karena melahir, anaknya menyusul. Meninggal kenapa? Karena belum sempat disusui. Tapi ada juga ibu meninggal, anak hidup. Itu biasanya setelah disusui oleh ibunya.
Nah, maka susu pertama menurut ulama hukumnya wajib. Susu kedua sampai 2 tahun tidak wajib. Mana dalilnya? La tudarra walidatum biwaladiha. Tidak boleh dipaksa seorang ibu dengan anaknya. Sehingga kalau seorang istri meminta ibu susuan untuk anaknya, maka suami wajib mencarikan ibu susu. Wala yudarra mauludun lahu biwaladih. Tidak juga dimudaratkan seorang ayah dengan anaknya. Tidak dimudaratkan seorang ayah dengan anaknya. Artinya bisa babi dengan sebabnya anak bi ayyukallafa fawqa taqatih, dengan bahwa dibebani ia ayah melebihi kemampuannya. Enggak boleh. Jadi seorang wanita ini nuntut kepada mantan suaminya, anak kamu nih banyak makannya, itu susu bubuk, terus kotak sehari habis dia. Nah, ini masih 30 kotak kamu sediakan. Itu sembarang aja dia ngomong begitu. Bukan bayi aja nyusu kamu untuk minum susu tuh kayaknya. Nah, saya mampunya cuman 3 kotak sebulan. Begitu. Nah aja dia beban. Telepon, bang. Abang apa lagi? Saya kan mantan abangmu. Ya, mantan abang. Anak mau sekolah kedokteran. Perlu uang 25 juta. Nah, abang kan ojek kerjanya. Tak uang 25 juta. Mana dia punya? Nanti kamu gak sayang sama anak berarti. Nyapun pula di depan anak dia. Pikirlah anak, iya juga ya bapak gak sayang. So anaknya kaya. Panggil sama bapaknya, gak datang dia. Bapak gak sayang ke saya. Tak uang 25 juta lu gak dikasih. Emang gak dikasih, emang gak ada apa dikasih. Gak boleh dipaksakan, sesuai kemampuan saja. Nah, maka cari sekolah yang mahal-mahal, tapi menguntungkan orang tua. Jadi tidak boleh dipaksa seorang ayah dibebtof menyandarkan anak kepada masing-masing dari keduanya, ayah dan ibu. Coba lihat kalimat yang mana yang menyandarkan anak kepada ibu. La tudarra walidatum bi waladiha, anaknya ibu. Kemudian disandarkan juga kepada ayah, mauludun lahu bi waladi. Kenapa pada 2 tempat disandarkan anak ke ibu? Listiltaf, untuk menuntut kelembutan, untuk menciptakan kelembutan antara anak dengan ibu, anak dengan ayah. Wa 'alal warithi mislu dzalik, kewajiban terhadap waris, yaitu waris bapa, dan dia adalah sobi. Artinya di atas walinya sobi pada hartanya sobi, seperti itu juga. Nah, waris bapa artinya sobi, maknanya walinya sobi pada hartanya sobi, seperti itu juga. Artinya ketika ayah ibunya meninggal, si sobi berpindah kepada pengawasan paman. Maka tidak juga punya kewajiban terhadap paman memaksakan kemampuan terhadap walinya atau sobi di bawah perwaliannya. Alladzi alal abi, sesuatu yang wajib terhadap ayah bagi ibu daripada rezeki dan kiswah, pakaian. Nah, ternyata ibunya nggak meninggal, yang meninggal adalah ayahnya. Ketika ayah meninggal, maka kewajiban
anak dari ayah yang meninggal itu siapa yang nanggung? Siapa nanggung? Kakak atau adik ayah. Maka kakak dan adik ayahlah yang akan memberikan santunan kepada ibu yang baru melahirkan anak saudaranya. Maka seorang wanita itu jika tidak boleh menuntut lebih kepada saudara suaminya sesuai dengan kemampuan, supaya mudah dan gampang. Apa caranya? Nikah tukalapi bahasa Padangnya. Langsung saja menikah dengan mantan istri kakak atau mantan istri adik. Dia meninggal nih, dan ini 2 saudara, banyak kan? Anggap aja 2. Dan ini belum menikah, ini saudara udah menikah. Dia punya anak, dan saudara meninggal. Antum langsung sebagai pengganti nikah itu mantan istri saudara. Gampang kan? Banyak pahalanya. Satu, menyelamatkan keponakan. Yang kedua, melindungi anak yatim. Yang ketiga, menyantuni janda-janda terlantar. Insyaallah 3 pahalanya. Ada yang punya jiwa seperti itu mah, jiwa penyelamat itu namanya. Saya ketemu sama orangnya, namun itu kejadiannya. Sehingga anak yatim ini gampang dia, nggak rasa canggung. Dia ada muka bapak dia di situ sama pamannya ini. Pamannya ini nggak mungkin memperlakukan anak yatim sia-sia. Kenapa? Karena keponakannya sendiri. Nah, ketika ziarah dia ke makam suaminya, nggak ada kecemburuan. Apa cemburuan abang dia? Di sini posisinya yang menguntungkan adalah wanita, karena nikah sama adik suami. Tapi kalau nikah sama kakak suami, yang menguntungkan kakak suaminya. Nah, itu dianjurkan sekali, sangat-sangat dianjurkan. Sehingga tertunailah ayat wa 'alal waris, terhadap pewaris ayah, terhadap sobi, yaitu terhadap wali sobi pada hartanya sobi, itu seperti itu juga. Sesuatu yang merupakan kewajiban ayah kepada sang ibu dari anak tersebut juga akan dibantu oleh saudara ayahnya, rezekikah itu dan pakaian. Fa in arada fisala, maka jika menginginkan kedua-duanya, siapa? Walidani, ibu ayah. Fisalan, apa itu fisalan? Pitoman lahu, memberhentikan menyusu baginya anak. Memberhentikan menyusu baginya anak. Qablal haulaini, sebelum 2 tahun. Sadiran, yang muncul ia ide, muncul ia keinginan, antaradid, dari keridhaan. Maksudnya ittifaqim bainahuma, kesepakatan dari keduanya. Wa tasyawurin bainahuma, dan musyawarah antara keduanya. Litazhara maslahatus sobi fihi, karena terlihat kemaslahatan sobi padanya menghentikan menyusu. Terlihat kemaslahatan sobi padanya menghentikan menyusu. Fala junaha alaihima,
maka tidak ada dosa di atas keduanya dalam hal tersebut. Nah, ini berbicara tentang suami istri yang masih dalam ikatan nikah atau suami istri yang tidak lagi dalam ikatan nikah. Ketika kedua-duanya bersepakat anaknya ini akan dihentikan menyusu sebelum usia 2 tahun, dasar kesepakatan, dasar musyawarah, dasar pertimbangan menghentikan itu membawa kemaslahatan kepada anak, maka tidak ada dosa. Berapa hal yang perlu dipertimbangkan? Berapa hal? Di kitab itu 3, antaradin wa tasyawurin wa tazhara maslahah. Ibu bapak setuju? Dasarnya musyawarah. Kemudian ada kemaslahatan untuk anak. Misalnya baru 1 tahun dah genap giginya. Setiap menyusu pasti emaknya menangis. Ternyata anak ini ada darah piranhanya. Itu boleh itu dihentikan nyusu. Jangan kamu bubur nasi, kacang tanah pun dikunyah dia. Itu tak apa lagi susui. Ada pula sejenis bayi kalau disusuin demam dia, susuin demam, berhenti nyusu, naik badan dia. Berarti itu maslahat. Tergantung daripada kemaslahatan. Tapi bukan kemaslahatan untuk mereka berdua. Bukan kemaslahatan untuk mereka berdua. Sementara memudaratkan anak. Ada juga ayahnya setuju, ibunya tidak. Ini dalam kehidupan itu begitu. Ayahnya setuju, dah berhentikan nyusu dia. Ibunya nggak mau. Saya harus genapin 2 tahun. Ayah kadang-kadang curi yang sanksi. Ada juga ibu, saya mau menghentikan nyusu dia setahun. Katanya jangan. Ada yang kedua-duanya, saya hentikan nyusu, setuju. Maka perlu kasih garis bawah di situ. Tasyawurin wa tazhara maslahatul lisabi. Lihat kemaslahatan anak, jangan untuk kemaslahatan mereka berdua. Wa in aradtum, dan jika kalian ingin, tum di sana khitab kepada ayah, aba, antastardiu auladakum, bahwa kalian meminta susukan anak-anak kalian. Kalian meminta susukan anak-anak kalian. Maksudnya adalah marodi ghairul walidat, ibu-ibu susu yang bukan ibunya. Itu kebiasaan bangsa Arab, anaknya disusukan oleh ibu susu yang lain. Boleh enggak? Fala junaha alaikum, maka tidak ada dosa di atas kalian padanya. Syaratnya apa? Idza sallamtum ilaihinna ma ataitu, apabila kalian serahkan ilaihinna kepada mereka ibu susu apa saja yang kalian inginkan, ma ataitum, apa yang akan kalian berikan. Maksudnya aradtum ita'ah lahunna minal ujrah, sesuatu yang kalian inginkan memberikannya kepada mereka ibu susu dari upah. Bil ma'ruf, dengan cara baik. Artinya bil jamil, dengan cara baik. Mana contoh baik di sini? Tibin nafsi, senang hati. Nah, bikin kesepakatan berapa upahnya per bulan. Kita cari kampung yang suasananya bagus, nyaman, gak ada hiruk pikuk, kemudian luwat bahasanya fasih, santun, sopan. Cari kampung itu, satu. Yang kedua, cari keluarga yang baik-baik. Lihat nih suaminya kerja apa, ibadah keluarga itu bagaimana. Lepas itu baru mantap,
Kemudian lihat tarbiyah pendidikan anak keluarga itu bagaimana, baru kita kasihkan. Nah, catat berapa per bulan. Setiap bulan datang antarin dengan senang hati. Nah, itu boleh hukumnya. Wattaqullaha, bertakwalah kalian pada Allah. Wa'lamu, ketahuilah, annallaha bima ta'maluna basir, sesungguhnya Allah dan apa saja yang kalian ketahui Maha melihat. Habis selesai istrinya menjalani masa nifas 60 hari, diantarlah anaknya kepada ibu susu. 9 bulan setelahnya muncul lagi. Selesai 2 bulan 60 hari, diantar lagi pada ibu susu. 3 tahun tinggal mungut aja lagi dia. Ambil sini, ambil sini, ambil sini. Mana anak kita lagi ya? Oh, di situ ada satu. Oh iya, lupa itu udah. Oh, itu udah 2 tahun lebih situ. Nah, bingung dia, mana ada letak anaknya. Ada yang sudah 7 tahun baru ingat dia. Oh, jauh satu kita antar. Mana? Ke desa terpencil, ke Gunung Kidul. Itu salah satu program juga. Ya tergantung. Tergantung tadi kesepakatan. Wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. La yakhfa 'alaihi syai'un min, tidak tersembunyi di atasnya Allah satu pun darinya yang kalian lakukan. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihin. Sekarang masuk dalam iddah wafat. Dan orang-orang yang diwafatkan mereka, yamutuna, yang meninggal mereka, minkum, dari kalangan kalian laki-laki, wa yadharuna, arti yadharuna ada yatsrukuna, mereka meninggalkan, azwajan, akan istri-istri, yatarabbasna, mereka menahan diri. Itu redaksinya juga khobariyah, tapi maksudnya perintah. Liyatarabbasna, hendaklah mereka menahan diri, bi anfusihinna, dengan diri-diri mereka, ba'dahum, setelah mereka laki-laki meninggal. Menahan diri dari mana? Anin nikahi, dari menikah. Berapa lama menahan diri ketika suami meninggal? Arba'ata ashur wa asra, 4 bulan 10 hari, minal layali, berserta malam-malamnya. Jadi 4 bulan 10 hari nunggu baru boleh nikah. Wa hadza fi ghairil hawamil, ini iddah wafat pada selain wanita-wanita hamil. Wa ammal hawamilu, adapun wanita-wanita hamil, fa iddatuhunna, maka iddah mereka adalah ayyadna hamlahunna, bahwa mereka meletakkan kandungan mereka, artinya melahirkan kandungan mereka dengan ayat dalam surah At-Talaq, bi ayatit talaq, dengan ayat dalam surah At-Talaq. Wal amatu, sedangkan budak wanita, kalau dia ditinggal mati suaminya, maka iddahnya alan nisfi, setengah, yaitu 2 bulan 5 hari. Min dzalik, dari demikian 4 bulan 10 hari, berdasarkan sunnah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa idza balagna ajalahunna, maka apabila mereka telah sampai
ke masa tempo mereka. Di sini tafsirannya adalah inqaddat muddatu tarabbusihna, telah habis masa menahan diri mereka, fala junaha alaikum, maka tidak ada dosa terhadap kalian ayyuhal auliya, wahai para wali, fima fa'alna fi anfusihinna, apa saja yang mereka lakukan pada diri-diri mereka. Apa saja mereka lakukan pada diri-diri mereka, minat tazayyun, daripada berdandan. Yang penting sudah lewat 4 bulan 10 hari, dah mulai pakai make up, gincu, tip X, kuku dari tip X, bulu mata dari puntal-puntal begitu. Ini didapatkan. Ada alatnya kan? Merapikan bulu alis. Tapi jangan dicukur, cukur haram. Biarin saja. Yang penting masih dalam koridor syariah. Jadi kalau dia pakai sepatu tinggi lutut, tumit, kemudian rok pendek, bunuh aja deh. Kemudian ta'arrud lil khitab, lil khattabi, menawarkan diri untuk orang-orang melamar, bil ma'ruf. Perhatikan baik-baik, bil ma'ruf, dengan cara baik, syar'an, secara syara'. Jangan pula dia masukkan dalam koran. Nama Maryam Melina, usia 35 tahun, status janda setengah anak, membuka peluang untuk jadi istri. Itu di depan koran Kompas, Metro Padang misalnya. Itu enggak syar'an itu dilarang. Kamu tuh orang terjengkol, pasang iklan di koran. Garis bawahi syar'an, bil ma'ruf tuh syar'an, secara syara'. Mana cerita secara syara'? Ya bilang sama bapak, Pak, kalau ada yang bayan-bayan jos tuh kasih tahu ya, selidiki. Kalau ada yang talim-talim akhirnya bagus, selidiki Pak ya. Keadaan teman-teman khurutnya saya tahu juga saya, begitu. Itu ma'ruf kan gitu. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah dengan apa yang kalian lakukan itu maha tahu. Alimum bi batinihi, tahu dengan batinnya sama dengan zahirnya. Alhamdulillah. Kita tahu hanya zahir saja. Kadang-kadang dengan zahir itu pun masih tertipu. Titik. Wala junaha alaikum fima awrattum bihi min khitbatin nisa. Tidak ada dosa terhadap kalian. Tidak ada dosa terhadap kalian. Fima, dalam hal aradtum ay lawahtum, kalian menyindir, bihi dengannya sesuatu, min khitbatin nisa, dari melamar wanita-wanita, al-mutawaffa anhunna azwajuhunna, yang diwafatkan dari mereka suami-suami mereka. Tidak ada dosa. Tidak ada dosa melamar wanita-wanita yang wafat suami mereka fil iddah, masih dalam masa iddah, tapi dengan sindiran. Terus terang nggak boleh. Mana contohnya sindiran? Ini dikasih contoh oleh Imam Jalalain, aku nggak tahu.
Kaqaulil insan, seperti perkataan manusia. Sebagai contoh, innaki la jamila, sesungguhnya engkau sungguh cantik. Wa may yajidu mislaki, siapa yang akan mendapatkan orang seperti kamu? Nah, wa rubba raghibin fiki, alangkah banyak yang masih mau sama kamu. Nah, itu contoh-contohnya. Nah, itu sama ngajarin ikan berenang dia. Ngajarin nenek-nenek akan bubur. Dulu mungkin perlu diajarin oleh Imam Jalalain. Anak-anak sekarang apa lah? Gak perlu diajarin ya. Menyindir pandai, terus terang pandai juga. Au aqnantum fi anfusikum, atau kalian sembunyikan di dalam diri kalian. Gak berani dia nyindir. Atmartum, kalian sembunyikan dalam diri-diri kalian. Min qasdi nikahihinna, dari bertujuan menikahinya. Sejak salat Isya itu, ba'diyah Isya selesai, ada 2 rakaat lagi. Salat 2 rakaat lagi, 2 rakaat lagi, 2 rakaat lagi. Dengarlah kawan, apa yang dia doa? Ternyata minta janda pulang dia. Dosa enggak? Dosa? Enggak. Ya Allah, janda dia itu kasih ke saya Allah. Enggak dosa. Atmartum fi anfusikum, kalian sembunyikan dalam diri kalian. Alimallahu annakum satazkurunahunna, mengetahui oleh Allah sesungguhnya kalian selagi akan kalian ungkapkan akannya wanita, selagi kalian akan sebutkan akannya wanita, bil khitbati, dengan melamar. Wala tasbiruna anhunna, dan Allah juga tahu kalian tidak akan sabar darinya. Itu Allah yang tahu itu. Ternyata ada jenis laki-laki yang sama gadis dia biasa bersabar ya. Sama janda nggak sabar sama sekali. Hah? Wala tasbiruna anhunna, Allah tahu kalian nggak bakalan sabar darinya. Itu bukan semua orang lah. Ada watak-watak tertentu. Sehingga dunia pun bingung melihat dia. Ada apa ini? Kamu rusak selera kah? Rabun mata kah? Lupa pakai kacamata? Pertanyaan-pertanyaan itu banyak terungkap. Oh, ternyata memang benar. Allah tahu kalian bakal mengungkapkannya, kalian bakal enggak sabar. Fa'abahalakum at-ta'rid. Lalu Allah bolehkan bagi kalian untuk menyindir. Walakin la tuwa'iduhunna sirra, akan tetapi jangan kalian janjikan kepada mereka secara sir. Jangan kalian janjikan kepada mereka akan sir, artinya nikah. Itu enggak boleh. Itu terus terang namanya. Rusak jadinya kan keadaan tak. Gampang ya. Tunggu aja 4 bulan 10 hari, saya lamar kamu tak. Nah, selama 4 bulan 10 hari itu bermacam perangai janda ini. Pakai bedak tepung lah, pakai baju inilah, baju itulah, goyang nih, goyang itulah. Kenapa kayak cenggilo gitu? Oh, udah ada orang janji menikahin dia. Nggak boleh. Nah, berdasarkan ayat inilah, sehingga dalam kitab fikih kita lihat, boleh melamar wanita yang meninggal suami secara sindiran, tidak boleh secara terang-terangan. Itu nas Quran. Kalau antum tanya oleh Salafi nanti, apa mazhabnya, apa dalilnya? Bermazhab itu nggak boleh ikut Quran hadis. Itulah dalilnya ini. Nah, bunyi dia. Kecuali akan tetapi antakulu qaulan ma'rufa, kalian katakan perkataan yang baik. Ai ma'urifa syar'an, sesuatu yang diketahui secara syara, minat ta'rid, dari menyindir. Falakum dzalik, maka bagi kalian boleh. Wala ta'zimu uqdatan nikah, jangan sekali-kali kalian bertekad
untuk melakukan akad nikah. Artinya ala akdih, atas akadnya nikah, hatta yabluwal kitabu ajalah, sehingga sampailah kitab. Apa maksud kitab? Maktub minal iddah, sesuatu yang ditetapkan dari iddah, ajalahu, pada masa temponya. Tinggal 1 bulan 10 hari lagi, surat-surat dah diurus, surat kematian dah masuk, surat lamaran dah masuk, pengurusan KTP sudah, tinggal nunggu detik saja lagi. Pas 4 bulan 11 hari langsung ke KUA. Enggak ada lagi surat menyurat. Kapan surat menyuratnya? Diurus dalam masa iddah. Boleh enggak? Enggak boleh. Itu makna wala ta'zimu uqdatan nikah. Tidak boleh nekat, artinya melakukan usaha-usaha yang mengarah kepada pernikahan sebelum masa iddah selesai. Wa'lamu, ketahuilah, annallaha ya'lamu ma fi anfusikum, sesungguhnya Allah tahu apa yang ada dalam diri kalian, minal azmi, daripada tekad, wa ghairihi, dan selainnya, fahdharuhu, waspadalah kalian akan ini, ayu akibakum, bahwa Allah menyiksa kalian, idza azamtum, apabila kalian sudah bertekad. Wa'lamu, ketahuilah, annallaha ghafur, sesungguhnya Allah Maha Pengampun, liman yahdharuh, bagi orang yang takut kepada Allah. Halim, Allah Maha Penyantun dengan menunda hukuman dari orang yang sudah berhak untuk dihukum. Wallahu a'lam. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Assalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil